Mereka dulu berkuasa Majapahit, Sriwijaya, Mataram, tapi kenapa sekarang tinggal nama? Bukan karena perang besar, tapi karena perpecahan, pengkhianatan, dan penjajah yang menyusup tanpa disadari. Kerajaan-kerajaan Nusantara runtuh bukan karena Belanda terlalu kuat, tapi karena kita saling menjatuhkan. Sejarah kelam yang jarang dibahas, kini akan kita bongkar tuntas. Tonton selengkapnya hanya di Penikmat Sejarah. Lo pernah ngebayangin nggak? Gimana rasanya hidup di bawah kekuasaan kerajaan? Lo bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena genderang pasukan lewat depan rumah. Lo nggak mikir bayar listrik atau cicilan, tapi mikir siapa yang bakal naik tahta setelah raja sekarang wafat. Nusantara dulu bukan negara, tapi kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan ini pernah jadi kekuatan besar yang disegani Asia. Majapahit, Sriwijaya, Mataram Islam, Demak, Banten, Gowatalo. Daftar ini panjang banget. Tapi yang menarik, semua kerajaan besar ini akhirnya runtuh. Dan kebanyakan tumbangnya saat penjajahan Belanda mulai meluas. Kenapa? Apa karena kita lemah? Apa Belanda terlalu kuat? Atau ada hal-hal lain yang selama ini nggak pernah benar-benar dibahas? Di video ini, kita bakal bongkar secara mendalam kenapa kerajaan-kerajaan Nusantara satu persatu runtuh ketika Belanda datang. Dan percayalah, jawabannya bukan sesimpel perang dan kalah. Sebelum kita ngomongin Belanda dan VOC, kita harus lihat ke dalam dulu. Karena kerusakan kerajaan-kerajaan Nusantara sudah dimulai bahkan sebelum kapal-kapal Eropa itu menepi. Perebutan kekuasaan, perebutan tahta itu kayak penyakit kronis di banyak kerajaan. Raja wafat, anak-anaknya rebutan kursi. Pangeran-pangeran saling tusuk dari belakang, dan bangsawan mulai bikin kubu masing-masing. Rakyat, mereka cuma bisa lihat dari jauh, sambil nunggu siapa yang menang dan siapa yang bakal naikin pajak lagi. Regenerasi yang lemah. Beberapa kerajaan hancur karena nggak punya regenerasi. Setelah raja besar wafat, penerusnya nggak punya karisma, nggak punya kemampuan. Tapi karena dia berdarah biru, tetap naik tahta. Akhirnya, diatur oleh penasihat yang haus kuasa. Perang saudara dan konflik antar kerajaan. Banyak kerajaan Nusantara malah sibuk perang antar mereka sendiri. Banten versus Demak, Mataram versus Giri, Bon versus Makassar. Daripada bersatu hadapi kekuatan asing, mereka habis-habisan buat rebut pengaruh lokal. Dan dari titik inilah Belanda mulai masuk. Mereka lihat celah dan langsung manfaatkan. Strategi Belanda menyusup, bukan menyerang, divide et impera, adu domba profesional. Belanda bukan datang bawa ribuan tentara langsung nembak dan ngebom. Mereka datang sebagai pedagang, senyum manis, bawa hadiah, dan bikin perjanjian. Mereka tahu kerajaan kita penuh konflik internal, dan mereka cuma perlu melempar api kecil ke tumpukan sekam. Mereka dukung satu pangeran yang memberontak, bantu senjata, bantu pasukan, bantu logistik. Setelah si pangeran menang, mereka minta imbalan, tanah, hak monopoli, konsesi dagang, dan mulai masuk ke sistem pemerintahan. Perjanjian tipuan dan monopoli dagang. VOC jago banget main perjanjian yang kelihatannya saling menguntungkan, tapi isinya jebakan jangka panjang. Kerajaan wajib jual rempah cuma ke VOC, harga ditetapkan sepihak. Kalau nggak nurut, diblokade, diserang, atau digulingkan lewat boneka baru. Contoh paling jelas, Kesultanan Banten. Pernah jadi kekuatan ekonomi besar, tapi setelah beberapa kali intervensi VOC, runtuh juga. Kekalahan teknologi dan ekonomi. Kita juga nggak bisa bohong. Dalam hal teknologi militer, kita jauh tertinggal. Kerajaan Nusantara masih mengandalkan keris, tombak, panah. Sementara Belanda udah punya senapan, flintlock, meriam, artileri ringan, dan kapal perang. Selain itu, sistem logistik mereka juga rapi.
VOC bukan cuma pasukan, mereka punya bank, pelabuhan, armada kapal niaga, dan jaringan global. Di sisi lain, kerajaan kita masih mengandalkan upeti dan pajak tradisional yang rawan korupsi dan kebocoran. Rakyat yang kecewa dan hilang kepercayaan. Salah satu tragedi terbesar adalah saat rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap rajanya sendiri. Raja-raja lokal yang berkompromi dengan Belanda seringkali menekan rakyat lebih keras demi mempertahankan tahta. Tanam paksa, pajak berat, dan kerja rodi bikin rakyat menderita. Dan mereka nggak bisa bedain lagi mana penjajah, mana penguasa. Akhirnya ketika kerajaan jatuh, nggak banyak rakyat yang membela. Simpulan dan refleksi sejarah. Jadi kenapa kerajaan-kerajaan Nusantara runtuh? Bukan cuma karena Belanda lebih canggih, tapi karena kita sendiri lengah. Karena kekuasaan digunakan untuk saling menjatuhkan, bukan saling menguatkan. Teaching sejarah ini nggak untuk disesali, tapi untuk dipelajari. Karena di masa kini pun kita masih sering lihat divide et impere gaya baru. Perpecahan, pengkhianatan, dan kompromi dengan kekuasaan luar. Kalau kita nggak hati-hati, bukan nggak mungkin sejarah akan berulang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gue yakin, lo yang masih bertahan di video ini adalah orang yang cinta sejarah dan cinta Indonesia. Kalau lo suka konten kayak gini, klik tombol like, share ke teman-teman lo, dan subscribe channel Penikmat Sejarah. Karena di sini kita bakal terus gali sisi gelap, terang, dan rumitnya sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu selalu buat lo semua.